Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Nisa, absen 13, kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 1 Ngantang. Pada video ini berisi mengenai percobaan osmosis sebagai pemenuhan tugas ujian praktik pelajaran biologi kelas 12 SMA Negeri 1 Ngantang. Judul dari percobaan saya adalah osmosis pada sel hewan dan sel tumbuhan. Tujuannya untuk mengetahui persamaan dan perbedaan osmosis pada sel hewan dan sel tumbuhan. Rumusan masalah yang pertama, apa persamaan osmosis pada sel hewan dan sel tumbuhan? Yang kedua, apa perbedaan osmosis pada sel hewan dan sel tumbuhan? Hipotesis. Untuk persamaannya, warna sirup akan mengubah warna dari telur dan wortel. Kemudian perbedaannya, sel tumbuhan sulit untuk lunak meskipun sudah direndam, sedangkan sel hewan lebih cepat untuk lunak. Variabel kontrol yakni larutan, air, dan sirup. Variabel bebas, wortel dan telur ayam. Variabel terikat, ukuran, tekstur, dan warna. Alat dan bahan percobaan terdiri dari 2 butir telur, wortel, sirup, 4 gelas dengan 2 gelas berisi air, dan 2 gelas berisi sirup, penggaris, ballpoint, dan pisau. Langkah kerja yang pertama, siapkan alat dan bahan. Langkah kerja yang kedua, potong wortel dengan ukuran 1 x 2 cm sebanyak 2 buah. Langkah kerja yang ketiga yakni merebus 2 telur sampai matang. Langkah keempat, pisahkan telur dari cangkangnya. Langkah selanjutnya, masukkan telur yang satu di gelas berisi air dan yang satu di gelas berisi sirup. Masukkan pula wortel yang satu di gelas sirup dan satu di gelas air. Jangan lupa sebelum kalian memasukkan telur dan wortel ke dalam gelas, kalian amati terlebih dahulu ukuran dan tekstur dari telur dan wortel. Untuk telur, karena di rumah tidak ada jangka sorong untuk mengukur diameternya, jadi saya mengukur panjang telur menggunakan penggaris. Diamkan hingga semalaman, lalu amati perubahan ukuran dan tekstur sebelum dan sesudah percobaan. Pembahasan. Osmosis merupakan perpindahan pelarut, yakni biasanya air dari konsentrasi rendah hipotonik menuju konsentrasi tinggi hipertonik melalui membran semi-permeabel. Membran semi-permeabel merupakan membran yang bisa dilewati molekul, ion, atau zat untuk keluar masuk sel. Dalam percobaan ini, kulit putih telur dan dinding wortel merupakan membran semi-permeabel. Dalam osmosis, kita mengenal 3 jenis larutan. Yang pertama, larutan isotonik, yakni larutan yang mempunyai konsentrasi sama dengan larutan atau kandungan yang ada pada objek. Kedua, larutan hipotonik, yakni larutan yang mempunyai konsentrasi lebih rendah daripada objek. Ketiga, larutan hipertonik, yakni larutan yang mempunyai konsentrasi lebih tinggi daripada objek. Dalam percobaan ini, air bersifat hipotonik dan sirup bersifat hipertonik. Pada telur yang dimasukkan ke dalam air mengalami pertambahan ukuran
yang awalnya 6 kali 4 cm menjadi 6 kali 4,5 cm. Teksturnya juga berubah menjadi bertambah keras dan terdapat bagian yang pecah. Warna telur sedikit pucat atau kusam. Dalam hal ini, telur mengalami peristiwa lisis di mana air dari konsentrasi hipotonik banyak terserap ke dalam telur yang berkonsentrasi hipertonik. Hal ini menyebabkan ukuran telur bertambah dan terdapat bagian yang pecah. Pada telur yang dimasukkan ke dalam sirup, mengalami pengerutan ukuran dari 5 kali 4 cm menjadi 4,5 kali 4 cm. Teksturnya menjadi lunak dan warnanya berubah menjadi hijau. Hal ini karena terjadi proses difusi, yakni di mana berpindahnya larutan dari konsentrasi tinggi sirup menuju ke larutan yang berkonsentrasi rendah, yakni telur. Pada telur yang dimasukkan ke dalam larutan hipertonik, mengalami proses krenasi di mana air dari dalam telur keluar menuju larutan berkonsentrasi tinggi sirup. Pada wortel yang dimasukkan ke dalam air, mengalami peristiwa turgor, di mana air masuk ke dalam wortel menyebabkan bertambahnya ukuran wortel dari 1 kali 2 cm menjadi 1,1 kali 2,1 cm. Selain itu, tekstur wortel menjadi lebih keras, meskipun banyak air yang masuk, tidak akan mengalami lisis atau pecah karena memiliki dinding sel. Pada wortel di sirup mengalami proses plasmolisis, yakni air dari dalam wortel keluar menuju sirup, sehingga ukuran sirup menjadi berkurang dari 1 kali 2 cm menjadi 0,9 kali 2 cm. Dan teksturnya menjadi lebih lunak. Hal ini dikarenakan adanya turgiditas atau tekanan turgor dari membran sel menuju dinding sel, sehingga ukuran wortel berkurang dari 1 kali 2 cm menjadi 0,9 kali 2 cm karena banyaknya air yang keluar dari sel wortel. Warna pada objek yang sedikit pudar dikarenakan faktor udara, di mana setiap benda yang dibiarkan di tempat terbuka akan mengalami perubahan seperti perubahan warna, menjadi tambah layu, atau tampak tidak segar. Selain itu, dari pengamatan saya, wortel dan telur yang dimasukkan ke dalam larutan hipotonik tidak langsung tenggelam. Namun, kedua objek itu mengapung terlebih dahulu dalam beberapa menit. Hal ini disebabkan karena massa jenis air lebih besar daripada massa jenis objek. Dalam percobaan ini, saya menyadari terdapat faktor luar yang berpengaruh pada ketidaktelitian percobaan. Seperti alat ukur yang saya gunakan adalah penggaris untuk mengukur panjang dan lebar telur, sedangkan seharusnya menggunakan jangka sorong untuk mengukur diameter telur. Dalam pengukuran ini pun pasti terdapat kemungkinan ketidakpastian ukuran. Kesimpulan. Yang pertama, osmosis merupakan perpindahan pelarut air dari konsentrasi rendah hipotonik menuju konsentrasi tinggi hipertonik melalui membran semi permeabel. Kedua, perbedaan osmosis pada sel hewan dan sel tumbuhan. Pada sel hewan, ketika benda berada di larutan hipotonik akan mengalami lisis atau pecah, sedangkan pada sel tumbuhan tidak mengalami lisis atau pecah. Pada sel tumbuhan, terdapat dinding sel untuk membuat sel tidak pecah, sedangkan pada sel hewan tidak memiliki dinding sel. Lalu, pada larutan hipertonik, sel hewan menjadi lunak, sedangkan pada sel tumbuhan, meskipun memiliki tekstur lunak, tapi masih memiliki tekstur keras. Ketiga, persamaan osmosis pada sel hewan dan sel tumbuhan. Pada larutan hipotonik, sel hewan dan sel tumbuhan mengalami pertambahan ukuran. Pada larutan hipertonik, sel hewan dan sel tumbuhan mengalami pengurangan ukuran. Pada larutan hipotonik, sel hewan dan sel tumbuhan tidak langsung tenggelam, namun mengapung selama beberapa menit. Sekian percobaan osmosis dari saya.
Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Saya mohon kritik dan saran untuk memperbaiki laporan percobaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.